Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan seperti yang kalian tahu guys, Oppo baru aja ngerilis smartphone 5G baru. Salah satunya ini, Oppo Reno 6 5G. Nah, di video ini kita mau lihat ya, apa sih yang menarik di smartphone ini yang sekiranya bisa jadi alasan untuk beli ini di tahun 2021. Pertama, kalau gue bilang sih desainnya. Jadi menurut gue ini desain yang paling menarik ya, yang pernah dirilis Oppo sampai saat ini guys. Dari pertama pegang gue udah langsung klik ya sama desainnya ini, karena sekarang dia lebih kotak, lebih boxy juga di setiap framenya ya. Terus framenya ini juga dari metal, dan ini dibawa sampai ke modul kameranya guys, yang sekarang juga jadi boxy. Menurut gua ini langsung ngefek ya ke looknya yang terlihat jadi lebih kokoh guys. Terus kemudian efeknya juga terlihat jadi lebih premium ya, dan di tangan juga lebih enak karena desainnya lebih slim dengan tebal 7,59 mm dan beratnya cuma 182 gram. Nah, cover belakangnya ini pakai Reno Glow yang punya finishing matte ya, dengan fingerprint proof. Jadi sidik jari nggak gampang nempel ya di sini, dan ini kombinasi yang bikin Oppo Reno 6 5G jadi keren banget guys. Dan kalau kalian suka sama konsep retro design yang kotak dan boxy kayak gini, ini bisa jadi alasan pertama untuk kalian beli smartphone ini. Dan yang kedua menurut gua ada di layar. Jadi layarnya ini 6,4 inch AMOLED display ya, yang secara tampilan udah bagus banget. Screen to body rasionya ini sampai 91,7% karena bezelnya tipis, dan secara look ini match sama desainnya. Jadi tampilannya terlihat makin langsing ya dengan aspek rasio 20:9. Resolusinya Full HD+, terus punya sertifikasi HD streaming Netflix dan juga Amazon, dan experience scrollingnya udah mulus ya karena refresh rate-nya ini 90 Hz. Dan yang menarik, untuk light sensing ini nggak cuman ada di depan aja, tapi ada juga di belakang ya, jadi bikin auto brightness-nya lebih akurat karena deteknya bisa dari segala arah guys. Dan untuk brightness-nya sendiri dia juga tinggi ya, jadi bisa tetap jelas waktu dipakai di terik outdoor. Oh ya, di layar ini juga udah ada in-display fingerprint sensornya dengan scan yang cukup cepat juga. Jadi secara fitur layar ini udah lengkap banget guys. Dan yang ketiga yang menarik ya menurut gua ada di fitur kamera. Jadi Oppo Reno 6 5G ini sebenarnya punya 3 kamera belakang. Jadi ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Tapi fiturnya ini yang banyak. Beberapa fitur yang paling menarik menurut gua ada bokeh flare portrait video ya, yang bikin hasil rekaman videonya punya background ngeflare. Ini cakep ya kalau kita pakai buat ambil video di malam hari dengan banyak lampu di belakang kita. Dan cara pakainya sih gampang aja, tinggal tap aja icon filter portrait sebelum rekam video ya, dan pilih aja bokeh flare portrait video ini. Dan berikut ini guys hasil rekaman video yang pakai efek ini ya. Jadi kalian bisa lihat gimana di backgroundnya itu nyala lampunya jadi bokeh ya, dan juga ngeflare. Kemudian ada juga fitur AI headlight video. Ini juga fitur yang useful banget karena dia kayak ngombinasiin antara night mode dan juga HDR live ya di video guys. Dan kalau rekam malam pakai fitur ini, itu hasilnya lebih terang dengan warna yang lebih balance juga. Nah, ini gua tampilin ya perbandingan video antara yang pakai fitur ini dan yang enggak, biar kalian bisa ngebedain langsung. Dan di sini kelihatan banget ya untuk perbedaan di antara keduanya. Terus ada juga AI color portrait ya, yang bikin kita lebih pop out dengan background di belakang kita ini hitam putih dan kitanya tetap berwarna. Ada dual view video juga ya untuk rekam pakai 2 kamera sekaligus dengan layout yang bisa kita pilih sendiri. Dan selain fitur-fitur yang menarik tadi yang gue rasain di kamera Oppo Reno 6 5G ini, dia punya tracking fokus yang cepat ya, dan kita juga bisa double tap untuk tracking fokus objek yang bergerak. Kalian bisa lihat hasil rekamannya di sini guys, dan sebenarnya hasilnya ini udah stabil juga, tapi kalau pengen lebih stabil lagi, ini ada fitur ultra steady video yang bisa kalian pakai ya. Dan berikut ini hasil rekamannya kalau fitur ultra steady videonya ini aktif guys. Untuk hasil foto di semua lensa kalian bisa cek aja di layar ya. Dari lensa utama ini udah tajam karena resolusi sensornya juga besar. Untuk ultra wide angle kameranya juga bagus guys, bisa ngimbangin kamera utama. Dan sampel foto makronya bisa kalian lihat juga di layar ya. Dan hampir semua fitur yang ada di video itu bisa kita temui di foto guys. Kayak misalnya bokeh flare portrait foto ini bagus banget ya, terutama kalau kita pakai buat jepret foto malam. Kalau foto siang gue lebih suka pakai fitur portrait standarnya guys ya, karena menurut gue hasilnya lebih soft. Terus untuk AI color portrait ini juga ada ya untuk foto dengan background hitam putih dan kitanya tetap berwarna.
Nah, di kamera depan ini resolusi sensornya juga besar ya dengan 32 megapiksel selfie kamera. Sama kayak di kamera belakang, beberapa fitur dan efek menarik juga ada di kamera selfie ini guys. Kayak misalnya bokeh flare portrait video, ini untuk rekam video selfie ya dengan background bokeh yang flare itu ada, terus kemudian AI color portrait untuk rekam selfie dengan background hitam putih juga ada. Terus ada juga portrait beautification video. Ini untuk rekam video ya dengan fitur beauty aktif. Dan di sini yang dikasih efek sekarang nggak cuma wajah aja, tapi leher juga. Jadi efek beauty-nya ini lebih merata ya dibanding dengan sebelumnya guys. Dan selain fitur-fitur tadi guys, berikut ini gua tampilin juga hasil rekaman video selfie-nya. Dan kalau pengen hasilnya lebih stabil, ada juga fitur ultra steady video ya, yang kalau diaktifkan ini bikin hasil rekamannya lebih mulus lagi meskipun dengan sedikit kompensasi cropping ya di video selfie-nya. Untuk hasil foto selfie-nya sih udah bagus ya, dan semua fitur yang ada di video ini juga bisa dipakai di foto. Kayak misalnya bokeh flare portrait ini hasilnya juga bagus banget ya kalau dipakai di foto. Terus kemudian ada AI color portrait juga bisa dipakai di sini, dan selfie portrait yang standar itu punya separasi objek dan background yang juga udah halus guys. Dan berikut ini gua tampilin juga ya bedanya antara foto portrait selfie yang standar dan juga yang bokeh flare portrait, biar kalian juga bisa langsung ngelihat ya, dan ngebandingin juga perbedaan efek bokehnya. Dan ini bebas pilih mana yang kalian pengen pakai. Sometimes gua pakai yang standar, sometimes juga pakai yang bokeh flare portrait ya, tergantung dari lokasi dan juga interest gua waktu ambil foto selfie. Dan performa menurut gua jadi hal keempat yang cukup menarik ya di smartphone ini, khususnya dengan adanya 8 GB RAM yang bisa diekspand sampai 13 GB melalui OSWAP ya. Dan besarnya OSWAP atau virtual RAM ini bisa kalian atur sendiri ya, mulai dari 2 GB sampai 5 GB sesuai keperluan. Untuk chipset, smartphone ini pakai MediaTek Dimensity 900. Di performa harian ini udah lancar ya, kayak buat browsing, multitasking, pindah antar aplikasi semuanya mulus guys. Dan buat gaming dari sisi performa sih ini udah lancar. Buat main PUBG ini mulus di setting grafis HD dan frame rate-nya high, dan dengan style realistik dan juga anti aliasing on. Secara tampilan ini udah bagus ya. Sedangkan untuk CODM kita bisa main di setting grafis medium dan frame rate-nya very high. Tampilan dan performanya juga udah enak di setting ini guys. Dan kalau untuk Mobile Legends ini kita bisa main maksimal di setting grafis high dengan HFR on. Untuk tampilan dan performanya juga lancar seperti yang bisa kalian lihat di layar. Satu hal yang cukup kerasa ya kalau buat main game adalah peningkatan temperaturnya di back cover ini guys. Jadi kalian bisa expect agak hangat ya di sini sepanjang bermain game. Tapi ada satu hal juga yang gue suka sepanjang gue coba untuk main game ya, yaitu vibrationnya. Jadi sensasi getarnya ini real time dan asik banget ya waktu buat main game. Kalau setting vibration enhancementnya ini kalian aktifkan guys. Jadi misal di PUBG ya kita ganti senjata, itu getarnya terasa real time di HP ini juga. Dan kalau dari spek sih ini efek dari adanya Z axis linear motor ya, dan juga 4D vibration yang memang sengaja ditanamkan untuk efek vibration ini guys. Dan baterai ini juga menarik guys, karena Oppo Reno 6 5G ini dilengkapi dengan 65 watt SuperVOOC 2.0 ya di baterai 4300 mAh. Dan buat ngecharge ini cepet banget. Dari yang gue coba baterai bisa diisi penuh ya sampai 100% dalam waktu sekitar 30 menit aja. Dan Oppo juga bilang kalau dengan charge 5 menit aja ini udah cukup ya untuk nambahin penggunaan sampai 4 jam video playback. Jadi untuk baterainya sendiri dan proses chargingnya ini udah mantep banget. Terus ada beberapa fitur juga yang bikin baterainya lebih awet lagi ya, kayak misalkan super power saving mode, ini yang lebih ekstrim dari power saving mode biasa. Dan ini bisa berguna ya kalau kapasitas baterai kalian lagi benar-benar kritis. Terus ada juga beberapa fitur lain ya, kayak misalnya ada sleep standby optimization, ini untuk mengurangi penggunaan daya ya saat kita tidur atau di jam-jam tidur kita guys. Dan ada juga optimize night charging yang mengatur flow charging ya, biar baterai lebih tahan lama. Dan hal menarik yang keenam ya, yang bisa jadi alasan utama untuk beli smartphone ini adalah karena udah support 5G. Nah, gue baca di komentar-komentar di beberapa video gue ya, dan ternyata banyak juga yang udah pengen beralih ke smartphone 5G. Dan ini wajar karena 5G emang masa depan ya. Jadi kalau kalian lagi berburu smartphone 5G, ini bisa jadi salah satu pilihan di tahun ini. Platform juga jadi hal yang menurut gue menarik ya di smartphone ini, karena ada beberapa hal yang mendukung fitur-fitur penting. Kayak misalnya untuk gaming, ini dia ada fitur quick startup. Jadi game-game yang sering kita mainin itu bakal dibiarin aktif ya di background guys, dan begitu kita buka langsung masuk ke gamenya. Terus ada game focus mode juga untuk matiin semua notif dan distraksi ya sepanjang kita ngegame.
Terus kita juga bisa translate apapun ya, cuman dengan screenshot layar aja. Dan ini handy banget dibanding kalau kita copy paste secara manual ya untuk translate-nya. Ada fitur AI palette juga ya untuk editor warna foto pakai palet warna dari wallpaper atau gambar lain yang kita pengen guys. Dan ini kadang bikin hasil foto yang biasa-biasa ya itu jadi lebih menarik lagi. Jadi overall ada banyak fitur useful di ColorOS 11.3 yang dipakai di Oppo Reno 6 5G ini. Dan kalau bisa gue simpulin, ini ada banyak hal menarik ya di smartphone ini guys yang bisa jadi alasan kita untuk beli Oppo Reno 6 5G, mulai dari desain, baterai, sampai kamera. Dan gua sendiri setelah seminggu pakai ini seneng banget sama desainnya yang compact ya, sama proses chargingnya yang cepet juga. Dan fakta bahwa jaringan 5G belum bisa dinikmati di tempat gua itu juga nggak jadi masalah, karena gua yakin ya cepat atau lambat 5G bakal jadi standar baru untuk menggantikan 4G saat ini. Dan itu dulu yang bisa gua bagiin ya hari ini tentang Oppo Reno 6 5G. Kalau kalian punya pertanyaan atau juga pendapat tentang smartphone ini, sampaikan aja di kolom komentar guys. Untuk harga resmi, Oppo Reno 6 5G ini dijual dengan harga Rp7.999.000 dan kalian bisa dapetin link pembelian serta info penting lainnya ya di deskripsi video ini. Dan gue Febian pamit dulu guys, semoga aja info ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.